Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini tidak ada orang yang berada di pavilium yang bisa merasakan perubahan nafas Xiaoyan. Karena kekuatannya terlalu kuat bagi mereka. Kekuatan Xiaoyan saat ini seperti makhluk tertinggi. Dan mereka tidak dapat menandinginya. Bahkan jika mereka melihat ke atas, hanya Xiao Yueli yang dapat merasakan perubahan aura Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan di matanya. Sepertinya Xiaoyan juga tidak menyangka akan kondisinya yang tiba-tiba menerobos dalam keadaan seperti itu. Namun nyatanya Xiaoyan sendiri benar-benar merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh semua orang di tim Fearless dan Guru Yalau. Secara alami Xiaoyan tidak akan memblokirnya dan membiarkan auranya terus meningkat. Walaupun saat ini dia telah menerobos langkah keempat keabadian Kaisar. Setelah menerobos langkah keempat keabadian Kaisar, Xiaoyan telah menyadari bahwa meningkatkan kekuatannya tidak lagi membutuhkan vitalitas yang sangat besar seperti sebelumnya. Dalam praktik kultivasi ranah keabadian, ada hal yang disebut Qiyun dan kondisi pikirannya sendiri. Faktanya keberuntungan Xiaoyan sebenarnya telah cacat, sehingga itu mencegah Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun karena sekarang keadaan pikiran yang cukup baik, maka itu cukup untuk mendukung keberuntungannya menjadi kuat. Qiyun dan keadaan pikiran terdengar sederhana, tetapi sebenarnya itu lebih sulit untuk dikembangkan daripada dibayangkan. Karena hal itu membutuhkan keselarasan yang sempurna. Dengan melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, dan perasaan di hati Xiaoyan bahkan lebih bersemangat daripada terobosannya. Meski masih banyak orang yang belum sepenuhnya berkumpul saat ini, namun dengan situasi dunia sensi yang dilanda perang saat ini, tentu saja akan cukup sulit untuk mengumpulkan semua orang. Maka dengan berkumpulnya sosok-sosok ini, telah membuat hati Xiaoyan sangat bahagia. Anakku telah tumbuh sampai tingkat apa sekarang, dan aku akan menjadi gurumu lagi jika kau memintanya dengan baik. Ucap Yalo melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Adapun fisik Yalo sekarang telah berubah yang awalnya lelaki tua, kini menjadi lelaki parubaya. Meskipun kekuatan Yalo tidak lagi sebanding dengan Xiaoyan, dia sebenarnya terus bekerja keras untuk berkultivasi. Jika aku terus berkembang, maka pada akhirnya akan mencapai batas. Ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pavilium yang mereka tempati saat ini sangat besar. Saat ini semua orang duduk dan terpancar kebahagiaan di sudut mata semua orang. Bagaimanapun situasi ini sangat langka dan tidak terhitung sudah berapa lama mereka tidak lagi bersama seperti ini. Sedangkan untuk Ding Yue, Sun Er dan wanita lainnya, mereka pergi ke halaman belakang dan sibuk menyiapkan makanan ringan untuk semua orang. Suasana yang hangat cukup untuk meredakan penderitaan. Dan mereka sebenarnya sudah lama tidak tersenyum dengan tulus. Hanya pada saat inilah mereka bisa merasakan kebahagiaan dan tawa terus mengalir dari mulut mereka. Seolah-olah tidak ada lagi beban di hati semua orang. Dan tampaknya hanya pada saat ini tubuh dan pikiran semua orang bisa benar-benar rileks. Pada saat ini semua orang minum anggur berkualitas dan makan makanan ringan yang enak dan lezat. Mereka terus mengobrol sepanjang malam. Anggur dan mengobrol selalu merupakan pasangan yang sempurna. Setelah beberapa hari berlalu, kegembiraan berangsur-angsur mereda. Di bawah kepemimpinan Zheng Hui, dua anggota laki-laki dari tim Fearless meninggalkan pavilium Xiao Mansion dan mereka akhirnya memiliki kesempatan keluar untuk bermain. Dan tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun mereka dengan ramah mengajak Xiaoyan, jelas bahwa Xiaoyan tidak bisa keluar sekarang. Dan para istri yang sudah lama tidak bertemu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Adapun yang lain, mereka juga tidak tinggal di pavilium tetapi memilih untuk jalan-jalan. Xiaoyan mengantar mereka sampai gerbang pavilium Xiao Mansion dan Yalo terus memperhatikan Xiaoyan. Kemudian dia memeluknya dengan erat sebagai seorang guru dan sudah dianggap sebagai seorang ayah oleh Xiaoyan. Secara alami dia memahami beban besar yang sedang dipikul oleh Xiaoyan saat ini. Alam dewa kuno sekarang sangat makmur.
dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya juga telah meningkat. Secara alami itu menjadi lebih menarik. Adapun tempat paling populer di alam dewa kuno adalah arena pertarungan dewa. Di tempat ini akan ada suara-sorakan setiap harinya. Karena akan ada hadiah yang berbeda tiap hari untuk menarik semua orang bergabung. Dan hadiah dapat dimenangkan dengan bertarung satu sama lain. Selain itu di alam dewa kuno juga terdapat pasar lelang yang sangat besar. Selama ada orang, pasti akan ada transaksi untuk bertukar barang. Untuk alam dewa kuno, ini juga merupakan produk ekonomi yang baik dan dapat mengurangi pasar yang kacau. Itu juga dapat menghindari beberapa keluhan dan pertengkaran pribadi. Namun di alam dewa kuno, masih kekurangan tempat untuk berlatih. Seperti halnya di aliansi abadi, ada ilusi yang ditinggalkan oleh Xiaoyan dan itu dapat membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Dan pada saat yang sama memastikan tingkat daya saing yang tinggi. Hanya ketika ada persaingan, maka praktisi yang lebih kuat akan terlahir. Pada saat ini keenam istri Xiaoyan terus memandanginya dengan rasa rindu yang luar biasa. Sebagai istri yang pertama, Cailin tidak melewatkan momen ini dan langsung menyeret Xiaoyan ke dalam kamarnya dan pertempuran sengit pun akhirnya terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, kini giliran Sun Er dan mereka semua terus menggilir Xiaoyan sampai akhirnya dia keluar kamar dengan terhuyung-huyung. Dan dia memegangi dinding pavilion untuk menopang berdirinya. Melihat hal ini, semua istri Xiaoyan tertawa penuh kemenangan. Tidak terasa sudah setengah bulan berlalu wajah Xiaoyan masih sangat pucat. Kemudian dia duduk di kursi goyang dengan tatapan kosong dan berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi sepertinya di hatinya masih terus memikirkan Ratu Chen Xianyuan. Sementara itu keenam istrinya yaitu Sun Er, Cailin, Qinglin, Zenmi, King Mu'er dan Xiaoqi masih berkumpul dan memperhatikan perubahan sikap Xiaoyan. Secara alami, mereka beranggapan bahwa Xiaoyan sedang memikirkan tanggung jawab yang dipikulnya. Namun apa yang sebenarnya dipikirkan Xiaoyan hanya dia sendiri yang tahu. Setelah beberapa saat, vitalitas Xiaoyan kembali seperti semula. Bagaimanapun juga, dia adalah keabadian dan dia bisa pulih dengan sangat cepat. Sementara Xiaoyan menikmati momen santai ini, tiba-tiba cahaya biru di cincinnya berkedip-kedip. Xiaoyan kembali tersadar dan selip batu giok biru muncul di tangannya. Xiaoyan segera teringat alam dewa kekacauan. Dan selip batu giok biru ini pertama kali muncul di telapak tangannya setelah kembali dari sana. Jika bukan karena mendapatkan selip batu giok biru ini, aku masih merasa bahwa semua itu hanyalah ilusi. Walaupun semua yang terjadi terlihat nyata, namun aku masih sedikit sulit mempercayainya. Ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dan kemudian dia segera berdiri memasuki ruangan. Dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memasuki ruangan selama periode ini. Karena jika terjadi seperti terakhir kalinya, maka setelah masuk, dia hanya bisa merasakan sakit dari kesadarannya sendiri dan tidak dapat melihat tubuh fisiknya. Sehingga Xiaoyan harus lebih waspada agar keenam istrinya tidak mengetahuinya dan tidak terjadi keributan yang tidak perlu. Walaupun ini adalah alam dewa kuno, dan juga di rumahnya sendiri, namun dia tetap harus berhati-hati. Saat berikutnya Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur, lalu mengeluarkan selip batu giok biru lagi yang bersinar dengan cahaya biru. Untuk mengurangi rasa sakit, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kekuatan jiwanya menembus ke dalam selip batu giok biru dan terdengar ledakan keras di sekitarnya. Dan itu berubah menjadi awan biru yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan merasa tubuhnya ditarik ke depan secara paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Lalu dia merasa seperti terbang. Xiaoyan juga bahkan merasa seperti pingsan. Dalam keadaan keserupan, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kokoh di bawah kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa itu adalah platform batu dengan angka 9 yang tertulis di atasnya. Pada saat ini Xiaoyan sekali lagi datang ke alam dewa kekacauan. Di ruang ini masih terdapat 9 platform batu yang ditopang oleh anjungan melingkar. Dan Xiaoyan terletak di salah satu anjungan batu. Tepat di seberangnya, ada sosok yang telah berdiri di atas platform batu. Aku tidak menyangka kau menjadi yang pertama di sini kali ini. Ucap sosok Yulan nomor 1 kepada Xiaoyan.
Setelah melihat Xiaoyan, dia membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Terima kasih atas bantuan senior saat terakhir kali, ucap Xiaoyan berkata kemudian menangkupkan kedua tinjunya. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan, dan itu tidak perlu diucapkan. Nada suara sosok nomor 1 tidak sopan, tetapi hutang Xiaoyan kepadanya hanyalah bantuan. Xiaoyan masih merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi saat ini. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul sosok lain di platform batu nomor 3 dan kemudian sosok biru lainnya juga muncul di atas batu hingga tidak ada satupun dari 9 platform batu yang kosong. Kalian semua sudah berada di sini. Karena itu mari kita mulai. Setelah memimpin keseluruhan situasi, semua orang juga memahami aturan dengan sangat baik. Sebelum membuka mulut, semua orang tetap diam. Awalnya Xiaoyan bertanya-tanya apa tujuan berkumpul di sini. Tetapi setelah mendapatkan informasi dari sosok nomor 1 sebelumnya, dia akhirnya paham maksud dan tujuan pertemuan ini. Aku telah menerima bahan untuk pedang matahari merah marun. Tetapi kesulitannya tidak rendah. Aku membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuat pedang ini, ucap sosok biru yang di sebelah Xiaoyan berbicara lebih dulu. Kau harus memberikan 3 hal yang dipercayakan dan melanjutkan menyempurnakannya, ucap sosok nomor 1 mengangguk dan memberikan penjelasan. Benar-benar, terima kasih atas sarannya, ucap sosok nomor 3 sangat bahagia. Xiaoyan mendengarkannya, tetapi dia hampir tidak mengerti apa yang mereka perdagangkan satu sama lain. Namun transaksi di antara mereka tampaknya harus melalui satu tangan sebelum dapat dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan hal ini tidak ada keraguan tentang status nomor 1 di sini. Tetapi jika demikian, semua transaksi akan melewati satu tangan. Xiaoyan mau tidak mau bertanya-tanya apa identitas dari sosok nomor 1 ini. Apa yang membawa mereka ke sini? Dan apa tujuan menarik mereka ke sini? Xiaoyan merasa perlu memikirkan situasi ini secara mendalam dan tetap perlu waspada. Tentu saja Xiaoyan hanya bisa menduga, dan pemikiran semacam ini tidak bisa diungkapkan sedikit pun, kecuali telah mengetahuinya lebih dalam. Meski hanya percakapan sederhana, saat ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mereka. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari yang kubayangkan. Sebenarnya dari mana asal mereka? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Di bawah sosok biru ini, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu subjek atau keberadaan lain di luar kesadarannya. Begitu ada hal lain, abaikan aku dan aku akan segera pergi. Tiba-tiba sosok nomor 2 berbicara. Xiaoyan ingat bahwa ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, sosok nomor 2 sepertinya sedang terburu-buru pergi. Dan dia sepertinya tidak banyak berkomunikasi dengan semua orang. Tunggu sebentar dan jangan khawatir. Mari kita tunggu semua orang untuk berbagi informasi terlebih dahulu, ucap sosok nomor 1 berkata dan yang lain tidak menjawab. Namun sosok nomor 2 juga tidak pergi dari sini. Itu sudah membuktikan bahwa posisi nomor 1 dan kekuatannya tidaklah sederhana. Tidak diragukan lagi bahwa kontradiksi antara dunia menjadi lebih intens. Dan sejauh ini, 2 subdunia yang provokatif telah dihancurkan. Sejauh yang aku tahu, mereka sudah mulai bertingkah aneh berulang kali di alam Dewa 9 Surga. Dan sepertinya mereka tidak berpuas diri akhir-akhir ini. Tepatnya mereka memiliki masalah dalam hal sumber daya, ucap sosok nomor 2 berbicara lebih dulu dan berbicara perlahan. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Jelas sosok nomor 2 datang dari dunia lain. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah ternyata tidak hanya Sensi yang menghadapi masalah invasi, tetapi juga alam Dewa 9 Surga akan menghadapi masalah invasi. Di era yang kacau balau ini, sepertinya tidak ada dunia yang bisa diselamatkan, ucap sosok nomor 2 melanjutkan dengan nada suara yang rendah. Aku baru mengetahui tentang dunia yang disebut alam Dewa 9 Surga. Dari nama dan informasi yang diberikan oleh nomor 2, aku merasa bahwa alam Dewa 9 Surga ini seharusnya sangat kuat, ucap nomor 1 berkata. Sepertinya masing-masing dari mereka perlu berbagi informasi. Baik, sebenarnya aku tidak tahu banyak. Jadi mari kita bicarakan secara singkat saja. Sejauh yang aku tahu, dunia pegunungan dan lautan terbagi menjadi 2 faksi. Ada klan naga dan klan binatang suci. Tampaknya ada kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan di sana.
Pertama, tidak ada cincin tulang kekacauan dalam jangka waktu yang panjang. Dan berbagai peninggalan harta muncul di dunia itu. Dan aku juga tahu ada insiden Taisu yang meluncurkan invasi ke Senshi. Tetapi saat ini, tampaknya itu tidak berjalan mulus. Aku juga mendengar bahwa yang mulia mereka telah kembali. Jika demikian, kupikir Taisu akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Itu adalah beberapa informasi yang aku tahu dan belum tentu akurat. Selain itu, aku akan mempercayakanmu memurnikan obat untukku. Dan aku akan menyediakan semua bahan untuk memurnikan obat ini. Sosok ini menyebutkan 4 dunia sekaligus. Dan yang paling penting adalah dia mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak pada awalnya. Jika ini disebut tidak tahu banyak, maka berita tentang Xiaoyan bahkan seharusnya lebih tertutup. Kecuali sosok ini juga berasal dari dunia Senshi. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan beberapa berita yang kudapatkan semuanya dari sini. Aku sudah lama retret dan tidak punya berita untuk dibagikan kepada semuanya. Maafkan aku, ucap Xiaoyan membuka mulutnya sebentar. Namun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia masih memikirkan bagaimana menjawabnya sekarang. Dan dia telah menemukan cara untuk menghadapinya. Awalnya dia bisa memilih untuk tidak berbagi. Tentu saja jika dia memilih untuk tetap diam. Xiaoyan mungkin tidak akan mendapatkan bantuan apapun. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini Xiaoyan tidak memiliki kepercayaan pada kata-katanya. Singkatnya, Xiaoyan merasa bahwa masing-masing dari 8 orang di sini benar-benar berada di atasnya. Dunia pegunungan dan lautan dibagi menjadi 2 faksi utama, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dan kedua belah pihak telah berperang secara signifikan, dan kerusakan tidak bisa dihindarkan. Dan saat ini, faksi klan naga dan binatang suci sedang merekrut orang-orang kuat untuk bergabung. Dan mereka tidak terbatas pada ras lain. Selain itu, warisan Lelong 7 bintang Dewa Naga kuno telah muncul di dunia pegunungan dan lautan. Dan naga raksasa King Xuan juga muncul. Warisan naga berkepala 3 bermata es mengungkapkan realitas klan naga kuno yang menyebabkan banyak fluktuasi di dunia pegunungan dan lautan. Sehingga sejumlah besar orang pergi ke sana untuk mendapatkan warisan mereka. Ucap sosok lain berkata perlahan. Mendengarkan apa yang dia katakan, sepertinya dia mengerti lebih jelas daripada sosok sebelumnya. Tetapi dia hanya tahu dunia pegunungan dan lautan. Yang juga itu menunjukkan bahwa dia seharusnya datang dari dunia pegunungan dan lautan. Saat mereka berbicara, Xiaoyan terus mengingat percakapan di dalam hatinya. Dia juga menganalisis identitas mereka dan dunia tempat mereka berada. Dunia Senshi sebenarnya masih terlalu kuat. Meskipun Taisu melakukan invasi, tetapi sepertinya hal itu tidak dapat menimbulkan ancaman nyata untuk saat ini. Dibandingkan dengan Taisu, bagi Senshi masalah internal adalah masalah terbesarnya. Salah satunya disebut Istana Surgawi. Mereka sendiri tidak menimbulkan ancaman apapun. Tetapi ada keberadaan lain di belakang mereka. Ucap sosok nomor 6 menjelaskan dan dia tidak menyembunyikannya secara langsung. Serta menyatakan bahwa situasi Senshi saat ini memang berat. Namun berita ini semua adalah rahasia inti bagi Senshi. Xiaoyan sedikit mengeringit ketika mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun identitas mereka tidak diketahui. Dan tidak diketahui apakah akan ada bahaya lain jika sejumlah besar informasi Senshi terungkap. Adapun identitas sosok nomor 6, Xiaoyan masih memikirkan cara berdialognya. Sejauh ini, tidak ada petunjuk yang berguna untuk menganalisis identitasnya. Dan kemampuan yang dia miliki sepertinya berasal dari alam dewa kekacauan. Aku curiga bahwa itu adalah salah satu dari kita. Dan aku sengaja tidak menyembunyikan informasi ini. Ucap sosok nomor 6 langsung mengklarifikasi makna yang dia ungkapkan dalam kata-katanya. Sosok nomor 6 terdiam. Dan tentu saja dia ingin tahu jawabannya. Baru pada saat itulah Xiaoyan mengerti bahwa alasan mengapa sosok nomor 6 menjelaskan situasinya adalah untuk melihat apakah ada salah satu dari sosok Yulan ini yang membantu Istana Surgawi. Aku dapat meyakinkanmu secara langsung bahwa pembantu itu tidak ada di antara kita. Ucap sosok nomor 1 berbicara dengan suara yang dalam dan terlihat serius. Sebelum orang lain dapat berbicara. Setelah aku memahami semua informasi di sini termasuk dari dunia mana kau berasal dan situasi kita saat ini, aku khawatir semua ini dikendalikan di tangan orang lain. Kata-katanya memiliki kredibilitas.
Jika sosok nomor satu berani membuat jaminan seperti itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi untuk menceritakannya. Sensi memiliki beberapa hubungan denganku. Keenam, mengapa kau tidak membicarakannya secara detail? Karena nomor satu telah menjaminnya. Percayalah bahwa kami mungkin dapat membantumu. Ucap sosok nomor dua kemudian berkata kepada sosok nomor 6. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.